Hari ini gue mau bahas satu hal yang paling harus kalian ingat saat memilih broker forex. Oke? Sebentar. Oke. Pembahasan yang mungkin kesannya terkesan basic banget, tapi gue yakin buat orang yang pemula itu masih banyak banget yang kecelek dan salah kaprah gitu. Konsep pemahaman yang selalu pengen gue tetapkan di sini adalah broker adalah lawan tanding kita ketika trading. Karena apa? Kita nggak trading langsung ke liquidity provider gitu. Mungkin orang mikir kayak, oh broker bandar. Pada dasarnya menurut gue sih ya hampir mayoritas broker itu adalah bandar ya. Dimana kalau kalian pernah tahu konsep yang namanya ada e-book dan b-book. Kalau e-book itu order kalian diteruskan ke liquidity provider, sedangkan kalau b-book itu ordernya ditampung oleh broker sendiri, dilawan sendiri sama brokernya. Kenapa sih ada kayak gitu? Karena pada dasarnya proses untuk pindah-pindahan itu kan sebenarnya complicated ya. Dan kadang ada order-order kecil yang sebenarnya bisalah gitu. Broker ngelihat bisa lah ini gue lawan sendiri gitu. Jadi nggak perlu lempar ke sana karena biasa semua ada biayanya. Oleh karena itu buat gue nggak ada yang namanya broker yang sempurna. Apa sih yang diperhatikan oleh rata-rata orang ketika memilih broker? Ya, satu, spread. Spread ini jadi prioritas utama rata-rata. Trader yang pemula biasanya mau yang spreadnya super duper amat tipis. Kalau bisa dia itu gak ada spread, lebih bagus. Ya kan? Aku yang punya preferensi kayak gini. Memang betul kalau misalnya kita menggunakan broker yang spreadnya tuh tipis, itu tuh enak. Kenapa? Karena dalam saat kita pasang SL itu kita nggak gampang kejilat sama karena spreadnya gitu. Banyak yang spreadnya melar, ya kan? SL-nya udah kejemput duluan, atau enggak TP-nya nggak kejemput karena spreadnya melar, gitu. Yes, gue setuju dengan hal itu. Memang betul banget. Tapi gimana cara mensiasatinya gitu? Kalau misalnya gini, ada broker yang spreadnya, misalnya kita ngomong gold gitu ya, rata-rata kalau gue perhatiin 3-4 pips itu adalah hal yang wajar dan considered okay lah gitu. Ada beberapa broker, gue lihat di broker Australia itu bisa sampai 1,9-1,7 pips ya, 1,9 bukan di bawah 2 pips lah gitu. Itu tipis banget gitu. Salah satunya broker TMGM yang juga lagi gue pakai, ada di MT5. Itu salah satu broker Australia yang spreadnya tipis 1,7 gitu. Gue udah selalu tunjukin di beberapa live juga. Jadi buat kalian yang suka scalping, itu menurut gue oke banget ya. Apakah drawbacksnya apa? Kekurangannya apa dengan tipe broker-broker yang seperti ini? Kalau pengalaman gue pribadi ya, dalam konteks trading normal, nggak ada news yang benar-benar high impact, spreadnya lumayan stabil di angka 1,7an. Itu good point, oke? Itu good point. Suka dengan broker yang spreadnya super tipis dan juga zero commission, apalagi di MT5. Di sini gue mengenal satu broker, Trademarks Global Markets. Ini adalah broker dari Australia yang sudah teregulasi di ASIC dan rating-ratingnya bagus banget. Kalau kita ngeliat di sini, mereka itu dapat skor 8,55 di WikiFX, rating 4,0 di Trustpilot,
dan juga udah jadi member di Financial Commissions. Kalau kita perhatikan di sini, lihat ya, spread untuk goldnya 1,2 pip, ini kecil banget. Buat kalian yang suka spread tipis tuh, ini sangat-sangat beneficial. Untuk Euro USD ini bisa zero spread, dan ini account standarnya mereka. Nggak cuma itu, kalian juga bisa manfaatin leverage 1:1000 dengan minimal deposit $100 dan udah available di MT5 juga. Gue udah pakai broker ini selama 3 minggu belakang dan so far gue nggak ngerasa adanya masalah apapun. WD cepet, deponya juga cepet, dan juga fast response time terutama dalam execution time-nya. Jadi nunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian penasaran langsung coba aja karena nggak ada ruginya. Jadi dalam kondisi trading normal itu oke. Tapi gue pernah ngecek. Biasa tuh news high impact kayak CPI ya atau nggak NFP. CPI lah, CPI itu seringkali bikin spread tuh melebar gitu dan hampir semua broker terjadi. Karena apa? Itu bener-bener kalau tipikal candle CPI itu kan memang pasti ini banget ya, volatile banget ya. Di situ gua ngelihat sampai 3 pips melebarnya, 3 sampai 4 pips kalau nggak salah ya. Jadi pelebaran terjadi ketika high impact news. Kemudian gue pernah tipikal broker yang spreadnya tipis ketika kalian pasang stop order, terutama ada high impact juga ya, itu suka slippage, ada slippage ya. Tapi kalau TMGM gue coba untuk memperhatikan beberapa kali, stop order should be okay, cuman gue pernah ketemu 1 kali slippage. Kayak gitu ya. Jadi ada kekurangannya tuh walaupun kita ngelihat spreadnya tipis. Yang kedua, komisi ya. Banyak traders yang nggak mau kalau brokernya ada komisi. Oke. Ini simple. Broker lokal pasti akan ada komisi. Broker luar biasanya nggak ada komisi. Karena mereka tidak beroperasi di Indonesia, maka kayak nggak ada kepentingan buat mereka narik komisi. Ibaratnya kayak gitu ya. Sedangkan kalau broker lokal banyak yang juga udah menawarkan harga sangat murah ya. Contoh satu lot $1. Artinya kalau 0,01 lot $0,01, 0,1 lot $0,1. Menurut gue ini cengli lah untuk broker lokal yang lebih reliable. Kalau misalnya kalian merasa bahwa oh itu oke, kalau misalnya mau depo banyak, nggak yakin kalau misalnya broker luar gimana, nggak apa-apa, bisa menggunakan broker lokal. Broker internasional ya, broker luar, broker lokal. Plus minus lah, menurut gua itu masih bisa tolerir lah. Selama kalian trade-nya bukan ABC, tapi kayak baru open langsung di close lagi. Menurut gua sih komisi pasti yang ketutup ya. Komisi pasti yang ketutup. Kemudian swap. Ada yang nggak suka swap karena tradingnya panjang kayak gitu. Ini bisa disiasati. Ada beberapa broker yang udah menawarkan swap free ya. Jadi menurut gue sih itu bukan masalah. Bisa diatur, bisa dimitigasi ya. Kemudian ada yang sukanya high leverage. Rata-rata broker yang bener itu 1:100, 1:200. Kalau di langsung ke LP, ke bank besar kayak Saxo gitu, itu bahkan cuma 1:30. Itu pun udah besar ya. Kalau misalnya kita berkaca di saham itu pun 1:2, 1:3 kan margin leverage-nya. 1:100 itu memang udah gede sebenarnya. Sebenarnya fungsi leverage itu apa sih? Memudahkan kita untuk bisa mengakses market. Artinya dengan modal yang lebih kecil, kita bisa memanfaatkan margin yang diberikan oleh broker untuk bisa transaksi. Contoh, 1 lot XAUSD itu sekitar, satu lot Euro USD itu sekitar $100,000. Artinya dengan kita punya leverage 1:100, artinya 1 lot itu dengan modal $1.000 kita udah bisa buka 1 lot, tapi itu kan full margin. Kalau 0,01 artinya 1.000 dibagi 100. 1.000 dibagi 100. Jadi $10. Dengan $10 kita udah bisa buka 0,01 lot. Itu logika paling simpelnya guys. Ya. Kalau 1/200 berarti $5 udah bisa buka 0,01 lot. Gitu. Semakin besar leverage-nya dengan modal yang semakin kecil, artinya semakin membahayakan. Karena apa?
kamu maksain modal kecil untuk buka posisi yang besar. Artinya ketahanan margin ya nggak besar. Karena balik lagi semua diukur dari modal. Oleh karena itu, menurut gua nggak masalah kalau misalnya kita mencari broker yang leverage-nya unlimited. Ya kan, ada kan tipikal broker leverage-nya unlimited. Tapi mesti diimbangin juga dengan modal yang benar. Berapa sih modal yang menurut gue benar? Kayaknya pernah gue bahas juga. Kalau gue sih 500 sampai $1.000 itu menurut gue cukup kuat ya untuk kita trading benar, nggak gampang skakmat. Karena semakin modalnya kecil, risk reward-nya juga nggak masuk gitu. Lu mau pakai risk berapa? Risk 2% dengan modal $100, $2 berarti. $2 kan ya tipis banget gitu. Either lu memang super dapet sniper entry atau ya risknya makin besar. Jadi ya memang konsekuensinya di modal yang kecil adalah risk rewardnya nggak akan masuk. Tapi ya it's okay karena hujan. Kencang banget sekarang hujannya. Lalu kemudian kita masuk lagi ke leverage ya. Kalau di TMGM, gue ngeliat dia bisa maksimal 1/1000. Ya. 1/500 itu oke, 1/1000 ini. Jadi punya privilege 1/1000. Kemudian preferensi broker untuk yang kalian pilih biasa. Bang, ada nggak MT4 atau MT5-nya gitu. Buat gue pribadi ya, yang gue tuh pertama kali trading pakai MT5. Kemudian gue coba broker lain, di MT4 gitu. Terus sepanjang perjalanan akhirnya banyak kan pakai MT4. Akhirnya gue ngerasa MT4 tuh sebenarnya nggak apa-apa kok, fine-fine aja kok gitu. Tapi kenapa orang-orang pada ribut MT5 ya? Atau mungkin, karena gini, buat gue, karena gue tipe orang yang trading itu bukan di layer banyak banget gitu loh. Sehingga fitur close all itu nggak begitu relevan buat gue. Even kalau misalnya maksimum pun 2 layer itu maksimum udah banyak, 2-3 layer. Karena kita ngukur dong berapa ketahanan modal kita, risk rewardnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau 2 layer, 1 pair, close manual masih cepet lah, masih oke lah. Apalagi kalau misalnya kalian bukan tipe yang mengintervensi ya, pasang SL, pasang TP, let it go gitu. Itu lebih-lebih nggak butuh fitur-fitur yang di MT5 gitu. Tapi untuk yang suka MT5, karena setiap orang punya style trading yang berbeda-beda, ya it's okay. Di TMGM juga ada kok MT5, jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu ya guys ya. Tapi a part of everything yang mau gue ingetin adalah broker itu bukan panti sosial yang membantu kalian untuk semakin lama semakin bertambah kaya. No, kita dan broker itu sama-sama doing business. Oke. Tolong nih catat baik-baik ya. Kita trading mau menghasilkan uang, broker dia juga berbisnis untuk menghasilkan uang. Ada broker yang mainnya sopan, dia hidup dari komisi, hidup dari perbedaan spread, hidup dari swap, hidup dari ya normal aja gitulah. Dari orang yang kalah ya udah, gitu kan, karena kan duitnya balik ke dia lagi. Dan kita sangat appreciate broker seperti itu, yang sangat reliable dan makannya itu bukan dari modal kita. Ya. Tapi gimana cara kita ngeceknya? Menurut gue simple. Ketika kita milih broker, ini broker ini too good to be true atau enggak? Definisi too good to be true itu apa sih menurut gua? Spreadnya oke. Normal ya, wajar. Ada komisi, ada swap. Kemudian pokoknya ada biaya-biaya yang membantu dia tuh berkembang, yang menjadi sumber penghasilan mereka gitu. Spread itu kan sumber penghasilan mereka. Perbedaan spread itu kan sumber penghasilan mereka. Sama kayak money exchange di toko-toko gitu ya.
kan pasti ada spreadnya tuh, harga jual harga belian, itu marginnya mereka. Sama halnya dengan broker forex yang kita tradingin ini. Spread adalah sumber pendapatan mereka. Jadi kalau mereka nggak makan dari spread, pasti makan dari komisi. Makanya kalau tipe yang raw spread, rata-rata ya kalau yang ECN, raw spread itu spreadnya 0, komisinya kalau gue perhatiin $7, $1 $7 buat bolak-balik. Ya hidup mereka dari situ gitu. Jadi menurut gue cengli. Tapi kalau misalnya semuanya gratis, semuanya 0 dibuat gratis, semua dibuat sangat murah, wah, sangat-sangat amat bercurigalah dengan broker yang seperti itu, guys. Karena kalau gue pribadi, gue nggak akan merekomendasikan, gue nggak akan pakai juga. Karena gue persaingan dan peperangan gue antara gue melawan gue tadi di market dan gue melawan brokernya, jadi sengit banget gitu. Kalau kayak gitu ya makin pusing lah, makin was-was lah, dan ini nggak tenang lah. Karena itu taruh di kepala kalian bahwa broker yang paling murah, yang semuanya serba murah, apalagi gratis, harus diwaspadai. Oke, jadi kalau gue ketika mungkin kita sama-sama broker juga, gue akan ngeliat ini gimana nih mekanisme mereka. Jadi biasa kalau gue ada kerja sama broker, itu pasti gue perhatiin dulu dan gue pakai juga. Dan gue ngeliat oke atau enggak. Kalau enggak akan kerjasama. Oleh karena itu menurut gue reputasi penting supaya enggak menyesatkan kalian juga. Oke. Segini aja dari gue untuk obrolan kita. Buat kalian yang pengen coba TMGM bisa mampir ke video deskripsi di bawah. Menurut gue ini enak, eksekusinya cepat, pakai MT5 juga. Kemudian ada banyak bonus di sana. Dan yang paling pasti mereka reliable. Partner Chelsea, Gianluigi Buffon, kemudian mereka support pernah Australian Open juga gitu. Menurut gua kalau misalnya broker yang nggak punya duit, mereka nggak akan jor-joran masuk ke dalam event-event gede gitu kan. Karena kan itu kan investasi jangka panjang. Kemudian juga mereka top 3 volume traded broker di seluruh global. Oleh karena itu menurut gua sih reliable dan bisa coba start dari yang kalian nyaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. TMGM, a decade-long CFD trading platform. $374 billion traded monthly. 12,000 plus trader instruments in one account and 30 plus deposit and withdrawal methods. 8 global offices. Visit our website today.